Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ferbina Najareta Berusi Tepu, mahasiswa PPG Calon Guru, Gelombang 2 tahun 2024, LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan NIM 240225100025. Di sini saya akan mengambil video uji kinerja di UPT SD Negeri 064974 Medan di kelas 4 dengan materi siklus air. Untuk Bapak dan Ibu penguji, selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Lutfi, pimpin doanya sayang. Sini. Pulang sini sayang, pulang sini. Coba ya. Doa dimulai. Oke, terima kasih Lutfi, silahkan duduk. Baiklah, Ibu mau cek dulu kerapian anak-anak Ibu. Udah pada rapi belum? Coba diperhatikan, ada sampah di dekatnya? Tidak? Oke, Ibu ingatkan sekali lagi ya, untuk kesepakatan kelas kita harus diikuti mulai dari awal sampai terakhir. Jangan ada yang melanggarnya agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Sebelum itu Ibu mau absen kalian terlebih dahulu. Ibu cek dulu kehadiran anak-anak Ibu hari ini. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Bintang. Kenapa Bintang tidak hadir? Sakit. Ya sakit ya Bintang. Ibu harap kalian semuanya jaga kesehatan ya. Jangan sampai sakit seperti Bintang. Oke, sebelum itu kita mau menyanyikan salah satu lagu wajib untuk menaikkan rasa nasionalisme kita. Lagu Tanah Airku. Coba semuanya ya diperhatikan dan dinyanyikan dengan baik. Coba semuanya berdiri. Tanah airku tidak kulupakan, kau terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Anakku yang ku cintai, walaupun banyak
dan rumahmu. Di sana lalu rasa senang, tanahku yang dulu makan engkau ku banggakan. Oke, silakan duduk. Oke, sebelum kita lanjut pembelajaran kita, kita mau tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Oke, udah semangat ya, udah full energi anak-anak ibu. Untuk itu, coba perhatikan gambar yang ibu tunjukkan. Coba perhatikan gambar yang ibu bawakan ini. Gambar apakah ini? Ya, anak-anak sedang main hujan. Dari mana air ini berasal? Dari awan. Terus kemana air-air ini pergi? Ke tanah. Oke, supaya kita lebih memahami mengenai proses terjadinya hujan ini, kita akan belajar hari ini. Di mana tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita mampu menganalisis pengertian dari siklus air dan bagaimana kaitannya dengan ketersediaan air di bumi. Selain itu, kita juga akan mengevaluasi bagaimana tahap-tahapan proses terjadinya siklus air serta menyajikan hasil analisis tentang siklus air dalam kehidupan sehari-hari. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke, untuk ini ibu akan menayangkan sebuah video. Semuanya fokus ya, fokus perhatikan video yang ibu tayangkan. Nanti kita akan mendapatkan masalah yang harus kita pecahkan hari ini. Oke, fokus ya. Perhatikan videonya. Fokus. Sebanyak 97,5 persen air yang ada di bumi merupakan air basah. Bukan air tawar yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari manusia. Dari 2,5 persen air tawar yang ada, sebagian besarnya tidak dapat digunakan karena berada di tempat yang jauh tidak terjangkau. Seperti terperangkap dalam mobil salju, es mengkutu, atau di bawah tanah yang sangat dalam. Hanya kurang dari 1% air tawar saja yang dapat digunakan oleh manusia. Menurut Kementerian PUPR, penggunaan air rata-rata setiap orang di perkotaan Indonesia adalah 140 liter per harinya, setara dengan 16 buah galon air. Hampir separuhnya digunakan untuk mandi. Sisanya digunakan untuk mencuci, memasak, dan minum. Kok bisa air tawar di bumi yang jumlahnya sedikit tidak habis digunakan terus-menerus oleh manusia? Air merupakan komponen penting dalam kehidupan. Sebagian besar tubuh makhluk hidup terdiri dari air. Contohnya tubuh manusia yang 70%-nya merupakan air. Oleh karena itu, kita sering sekali meminum air. Selain itu, air juga digunakan untuk membersihkan tubuh, mencuci pakaian, dan memasak. Air tidak selalu berbentuk cairan. Ketika didinginkan, air akan berbentuk menjadi es yang padat. Apabila air dipanaskan, maka akan menjadi uap air yang tidak terlihat oleh mata. Begitu pula di alam. Air dapat berbentuk cairan seperti yang terdapat di bawah tanah dan mengalir di sungai. Atau berbentuk padat seperti yang terdapat pada salju dan es di kutub. Ataupun berbentuk uap air saat terkena sinar matahari yang panas. Seluruh proses perubahan bentuk air yang terjadi secara alami di lingkungan
termasuk ke dalam siklus air. Air di lautan akan menguap ke udara akibat panasnya matahari, kita sebut sebagai evaporasi. Uap air tersebut kemudian akan membentuk awan di udara. Saat awan tersebut dipenuhi oleh molekul air akan turun kembali ke daratan dalam bentuk air hujan, yang disebut dengan proses presipitasi. Air hujan yang membasahi daerah dataran tinggi akan diserap oleh tanah dan mengalir ke dataran yang lebih rendah, melalui aliran sungai hingga kembali ke lautan. Air yang berada di dalam tanah dapat diserap oleh tumbuhan dan menguap melalui daun, yang disebut dengan proses transpirasi. Ketika kita menggunakan air untuk kegiatan sehari-hari, air tidak habis ataupun hilang. Air akan memasuki proses-proses siklus air, berubah bentuk, dan mungkin suatu saat akan kembali ke rumah kita sendiri. Jika kalian ingin tahu lebih banyak mengenai air dan siklusnya, kalian bisa tonton di aplikasi Zenius di kelas 6 SD sekarang. Oke, kalian sudah menonton video. Di situ disampaikan informasi bahwa di bumi kita ini lebih banyak perairan atau daratan? Ya, lebih banyak perairan. Tapi tidak semua air itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Banyak di situ air asin yang berada di air laut. Kan kita tidak bisa menggunakannya untuk kebutuhan kita sehari-hari kan, hanya beberapa bagian dari air tawar. Tapi air itu nggak habis. Kan kita pakai terus, mandi. Terus kita pakai apa lagi air? Minum, menyuci. Yap. Itu berarti seperti apa? Tidak habis. Tidak habis. Hal itu dikarenakan apa? Apa yang membuat air tidak habis? Ya, benar sekali. Adanya proses siklus air. Ayo kita cari tahu apa itu siklus air. Oke, perhatikan ya. Kita akan tahu apa itu siklus air. Coba perhatikan media yang ibu bawa. Lihat, dapat dilihat semuanya? Dapat dilihat semuanya? Ini merupakan proses siklus air. Apa itu siklus air? Siklus air ini merupakan proses perputaran air secara alami. Dan dari bumi menuju atmosfer. Di situ prosesnya melalui beberapa tahapan, yaitu apa? Evaporasi, kondensasi, presipitasi. Oke, gimana caranya proses itu bisa terjadi? Perhatikan ini. Perhatikan, ibu bawa bahan yang akan membantu kita memecahkan masalah ini. Coba perhatikan, ibu bawa apa? Air. Airnya itu air panas. Itu sama seperti air sungai, air danau, air apa lagi? Air laut yang terkena cahaya matahari. Coba perhatikan ya. Air laut, danau semuanya terkena panas sinar matahari, maka airnya akan berubah menjadi panas. Coba ya, perhatikan. Ibu tuang air panasnya ke dalam gelas. Oke, cukup. Kita tutup dengan ini. Coba ya, kita akan lihat bagaimana proses siklus air itu. Di mana air yang ada di dalam laut akan menguap. Menguap menjadi apa? Menjadi awan-awan di atmosfer atau di langit. Membentuk awan-awan. Pembentukan awan-awan itu disebut apa? Disebut kondensasi. Oke, coba ya, kita diamkan dulu ya. Kita diamkan dulu beberapa menit. Kita biarkan airnya mengalami penguapan. Oke, setelah air mengalami penguapan, dia akan membentuk awan. Kondensasi.
Setelah itu kalau awan air yang menguap itu sudah terlalu banyak, dia akan membentuk apa? Membentuk awan yang gelap karena dia berat ya kan? Air terus menguap, uapannya itu akan membentuk awan gelap yang menghasilkan apa? Menghasilkan air hujan yang disebut apa? Presipitasi. Oke, kita perhatikan ya. Membentuk presipitasi dan nanti airnya akan apa? Akan turun ke kemana? Ya, ke tanah dan mengalami apa? Betul sekali, infiltrasi atau peresapan ke dalam tanah dan airnya akan kembali lagi ke kemana? Ya, ke sungai, ke danau, ke laut dan akan kemana lagi? Mengalami penguapan karena siklus air itu adalah proses yang terus-menerus berlangsung. Oke, bisa dipahami coba ya, kita perhatikan. Oke, sudah terbentuk, perhatikan ya. Nampak kan airnya menguap dan ada titik-titik air di piringnya. Ada kan? Itu merupakan proses siklus air. Airnya, perhatikan, airnya menguap. Ada titik-titik air yang ada di piring ini. Betul ya? Oke. Coba perhatikan, kelompok sini udah lihat? Ini. Ada kan titik-titik air yang ada di piring ini? Airnya, lihat, airnya baru sedikit. Aja sudah menghasilkan uap air. Bagaimana dengan bumi kita ini yang memiliki banyak sekali perairan? Berarti proses siklus airnya itu akan lebih banyak, akan lebih jelas terlihat. Oke, bisa dipahami? Bisa ya? Oke, untuk itu Ibu akan membagikan LKPD. Coba ya, Ibu akan bagikan LKPD dan bahan ajarnya. Kalian kerjakan soalnya dengan baik, ikuti instruksinya, dan gunakan buku paket kalian dan bahan ajar yang sudah Ibu bagikan untuk membantu kalian dalam proses pengerjaannya. Coba Ibu beri pertama, Ibu kan sudah bagi kalian kan dalam beberapa bentuk kelompok, dan kelompoknya itu sudah Ibu sesuaikan. Di sini udah ada nama kelompoknya. Pertama, kelompok sungai mengalir. Ini kelompok sungai mengalir. Ini ya LKPD dan bahan ajarnya. Kelompok 2 adalah kelompok awan ceria. Oke, ini adalah kelompok awan ceria. Oke, selanjutnya adalah kelompok uap pintar. Oke, ini kelompok uap pintar. Ini ya sayang. Ini dan ini juga punya kalian. Coba Ibu ulang dulu. Apa aja nama kelompoknya tadi ya? Coba. Kelompok pertama kelompok apa? Sungai mengalir. Kelompok ini kelompok apa? Awan ceria. Ini kelompok apa? Kelompok apa? Uap pintar. Dan ini adalah tetes air. Oke, ini kelompok tetes air ya. Jadi udah ingat sama nama kelompoknya dan tulis nama kelompoknya sayang, nama-nama kalian tulis di LKPD-nya dan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Perhatikan ya. Oke. Coba. Bisa dipahami, ada yang mau ditanyakan mengenai pengerjaan LKPD-nya? Tidak. Untuk itu kita tepuk fokus dulu biar semuanya fokus ya. Biar semuanya fokus mengerjakan LKPD-nya. Oke, fokus trulala. Fokus trulala. Fokus trulala. Oke, sekarang sudah fokus ya. Silahkan dikerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan ke Ibu. Bisa? Coba perhatikan ya soalnya, perhatikan gambarnya. Sesuaikan dengan kelompok kalian. Ya, coba
Bagus-bagus ya, kerjasama. Jangan main tunggal-tunggal, harus diskusi. Diskusi dengan baik. Di mana kebingungannya? Oke, Ibu akan bergilirkan media ini ya untuk membantu kalian supaya bisa menjawab soalnya itu lebih baik lagi. Oke, ini perhatikan ya, perhatikan dan diamati. Bagaimana semua makhluk hidup ini bisa hidup di bumi. Coba perhatikan, perhatikan, diamati sama-sama. Oke, dikerjakan sebaik-baiknya. Seperti yang Ibu bilang tadi aja. Coba ini diperhatikan, diubahkan aja. Sungai dan danau akibat dari panas sinar matahari. Oke, diperhatikan semua ya. Gambarnya jangan sampai salah. Bagaimana gambarnya ini menyesuaikannya. Oke, perhatikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, ditanyakan. Bisa? Diskusi ya. Kenapa? Ya, jangan lupa dibuat nama-namanya. Di sini ini kan masukkan nama si Zahra, siapa? Masukkan semuanya. Bisa guys ya. Ada yang mau ditanyakan Lutfi? Aman? Aman. Coba. Oke, supaya Ibu pindahkan lagi. Supaya kelompok lain bisa mengamati. Coba ini medianya, perhatikan bagaimana setiap proses siklus air itu. Nah, kalian lihat kan di sini ada banyak makhluk hidup. Ada apa aja makhluk hidupnya? Iya, ada banyak makhluk hidup. Makhluk hidup ini apa? Bisa tumbuh bila tidak ada air. Nah, kita sangat membutuhkannya. Prosesnya itu ada di sini ya. Mulai dari coba jelaskan ke Ibu gimana proses air menguapnya. Dari air Iya, menguap disebut evaporasi, oke, terus setelah menguap airnya. kondensasi, Iya, proses kondensasi atau proses presipitasi, ini menguap. Di sini pembentukan awan, iya, setelah terbentuk awannya banyak kali uapan airnya. Jadi proses presipitasi, iya atau proses hujan. Hujannya turun lagi ke iya, turun lagi ke tanah. Mengalami peresapan ke tanah disebut infiltrasi, iya. Setelah infiltrasi, airnya kembali lagi ke sungai. Sebagian kembali lagi ke laut. Akan terjadi proses penguapan lagi ya, gitu seterusnya. Nah, bisa?
Bisa ya, coba diperhatikan mana yang membingungkan, ada yang mau ditanyakan, coba tanyakan ke Ibu. Perhatikan medianya. Ayo, waktunya tinggal 6 menit lagi. Apa? Sungai mengalir aja. Iya. Ini jangan lupa sayang. Ini ada. Jawab semuanya ya. Perhatikan semuanya. Apa? Coba ya, betul. Cari. Diskusi ya, diskusi. Mana? Ada yang bingung? Aman? Aman kelompok awan ceria? Oke. Kasihlah dulu senyum manisnya. Manis sekali anak-anak Ibu. Oke. Kita coba ya, kasih ke teman-temannya lagi biar teman-temannya bisa memahaminya dengan baik. Oke, perhatikan ini sayang. Coba di sini ada apa aja? Ada makhluk Hidup. Iya, bagaimana proses makhluk hidup ini membutuhkan air. Coba perhatikan, ada yang mau ditanyakan di kelompok dari kelompok apa? Kelompok uap pintar. Oke, kelompok uap pintar ada yang mau ditanyakan? Coba perhatikan medianya, ada yang dibingungkan? Coba ya, perhatikan. Boleh kayak gitu, harus bekerja sama dengan baik. Iya, kalau ada kawannya kurang paham, diajarin. Saling diskusi, saling membantu. Pokoknya jangan ada yang bisa terlihat. Udah ada yang siap? Oke, masih ada yang belum ya? Sabar ya. Dikerjakan dengan baik. Jangan sampai ada yang kurang tepat. Kerjakan sebaik-baiknya. Coba apa aja tadi nama kelompoknya? Ini kelompok? Kelompok sungai mengalir. Terus ini kelompok? Awan ceria. Awan ceria. Terus ini kelompok? Uap pintar. Oke. Ini kelompok tetes air. Oke. Siap-siap ya, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian mengikuti spin yang sudah Ibu sediakan. Oke. Coba ya, kerjakan lagi biar Ibu beri tunjuk lagi ke kelompok tetes air. Ini sayang. Coba perhatikan medianya.
Bagaimana prosesnya? Coba, ini semua adalah makhluk hidup. Ada makhluk hidupnya apa aja? Ini semua tidak akan bisa hidup kalau tidak ada. Oke, mereka membutuhkan air. Bagaimana proses siklus air? Coba bantu ibu. Coba, airnya terus. Ya, terus. Ya, terus. Air jatuh ke bumi disebut letusan. Oke, terus. Ini apa? Air jatuh ke tanah disebut filtrasi. Oke, betul ya. Oke, coba dipahami. Ada yang mau ditanyakan? Tanyakan ke ibu. Oke, sudah selesai semuanya? Oh, belum. Oke, kerjakan lagi. Masih ada waktunya berapa menit lagi? Sabar ya, masih ada teman yang belum selesai. Bisa Nova? Oke. Bisa? Sudah? Oke, sudah selesai semuanya? Oke, kita akan melakukan presentasi. Kita akan spin kelompok siapa yang tampil terlebih dahulu. Ibu dulu yang spin ya. Oke, kelompok yang akan tampil pertama adalah jeng jeng jeng. Siapakah? Kelompok siapakah? Oke, kelompok Sungai Mengalir. Berikan tepuk tangan untuk Sungai Mengalir supaya mereka bisa tampil maksimal. Oke. Coba fokus ya, perhatikan kelompok Sungai Mengalir. Presipitasi adalah awan jenuh kemudian menghasilkan hujan salju atau hujan es ke permukaan bumi. Evaporasi adalah air dari permukaan bumi menguap jadi uap air karena panas matahari. Kondensasi adalah uap air kemudian naik ke atmosfer, mendingin dan membentuk awan. Infiltrasi adalah air meresap ke dalam tanah, mengisi akuifer dan sumber air bawah tanah.
Sekian, terima kasih. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk kelompok sungai mengalir? Bisa dipahami apa yang disampaikan? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok sungai mengalir. Silakan duduk. Oke, satu orang. Nak sini satu orang. Kita spin kelompok selanjutnya. Ya, kamu. Coba. Ari. Nih, ditekan ya. Oke, 1, 2, 3. Dipersilakan. Jeng, jeng, jeng. Kelompok siapakah yang akan tampil? Kelompok. Kelompok siapa? Kelompok tetes air. Oke, untuk kelompok tetes air dipersilakan maju ke depan. Oke. Coba ya, rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok saya akan mengenalkan hasil kerja kelompok kami. Pertama, evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air di laut, sungai, dan danau akibat dari sinar matahari yang disebut penguapan. 2. Kondensasi. Kondensasi adalah proses berubahnya uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. 3. Presipitasi adalah ketika terlalu banyak air yang dikondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berubah menjadi gelap. 4. Infiltrasi. Infiltrasi adalah merupakan proses meresapnya air ke dalam tanah. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk kelompok tetes air? Jelas? Oke, terima kasih untuk kelompok tetes air. Beri tepuk tangan untuk mereka. Silakan duduk. Oke, satu orang. Oke, Lutfi boleh di spin ya. Kelompok siapa yang akan tampil terlebih dahulu? Diklik aja. Oke, mari ke sini. Oke, kelompok siapakah yang akan tampil? Kelompok awan ceria. Sebelum itu, kita mau ice breaking dulu, biar ditambah semangatnya. Oke? Siap-siap ya kelompok awan ceria, tapi sebelum itu kita ice breaking terlebih dahulu. Oke, fokus ya. Semuanya berdiri. Oke, kita peregangan terlebih dahulu. Fokus. Guli 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 ram sam sam. 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 Sambil nyanyi. Ara sam sam, ara sam sam. Oke, kita tambah lagi kecepatannya. Oke. Oke.
Oke, sudah semangat? Oke, silakan duduk. Kita saksikan kelompok selanjutnya presentasi. Silakan sayang, maju ke depan. Perkenalkan, nama kelompok kami Awan Ceria. Kami bakalan menjelaskan siklus air. 1. Koleksi pungutan air adalah merupakan proses meresapnya air ke dalam tanah. 2. Evaporasi penguapan air. Proses penguapan air di laut, sungai, dan danau akibat dari panas dan matahari. 3. Kondensasi pembentukan air. Proses perubahan uap air di atmosfer menjadi vertikal dan yang sangat kecil di suhu yang rendah. 4. Air yang terkondensasi maka air di awan akan menjadi dan berubah menjadi gelap. Dari kelompok kami Awan Ceria, terima kasih. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk kelompok Awan Ceria? Oke, beri tepuk tangan untuk Awan Ceria. Silakan duduk. Oke, selanjutnya kelompok terakhir, yaitu kelompok Uap Pintar. Silakan sayang. Oke, silakan. Kami dari Uap Pintar dan ini hasil kerjasama kami. Merupakan proses meresapnya air ke dalam tanah. Sebagai air tanah bisa diambil dengan cara menggali sumur, kembali ke laut, sungai, danau, dan diresap. Proses penguap air di laut, sungai, dan danau akibat dari panas sinar matahari. Proses baru bahayanya uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. Ketika terlalu banyak air yang terkondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berubah menjadi gelap. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok Uap Pintar. Oke, untuk itu semua perwakilan kelompok coba kumpul ke depan semua LKPD-nya. Kita akan tempel di sini, di mading kita, supaya kita semua bisa membacanya kembali bersama-sama. Jadi, jawaban kelompok lain itu juga bisa dibaca oleh kelompok lainnya. Oke, ini sayang, lemnya. Taruh dulu ini lemnya. Kembali ya. Ini. Di dalam sayang. Bukan gitu. Oh, di dalam. Di sini. Oke. Baik ya. Jadi semuanya harus dibaca kembali nanti. Jangan di hari ini aja. Yang sudah selesai silahkan duduk. Ya, di sini aja, di sini. Terus. Oke deh. Terima kasih. Oke, untuk memantapkan pembelajaran kita hari ini, coba perhatikan penjelasan Ibu ya. Semuanya fokus ke PowerPoint yang Ibu sampaikan. Oke. Siklus air. Di sini kita telah berada di penghujung pembelajaran kita mengenai siklus air. Oleh karena itu, siklus air itu apa? Apa itu siklus air? Siklus air atau siklus hidrologi itu adalah ya, betul sekali. Siklus air atau siklus hidrologi adalah proses pergerakan air yang berlangsung secara terus-menerus untuk menjaga ketersediaannya. Oke, untuk menjaga ketersediaannya yang membuat dia tidak akan habis.
Di dalam siklus air itu sendiri terdapat beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan evaporasi, yang kedua adalah kondensasi, yang ketiga adalah presipitasi, dan yang keempat adalah infiltrasi. Oke, yang pertama evaporasi. Evaporasi itu merupakan proses penguapan, di mana proses menguapnya air yang berada di mana aja? Di laut, di awan. Iya, semua air itu menguap, sama seperti pada eksperimen kita tadi. Airnya akan berubah menjadi panas ketika terkena cahaya matahari, dan airnya akan menguap. Nah, lihat, di sini juga ada kan titik-titik airnya yang hasil uap dari proses evaporasi. Jadi airnya menguap dan naik ke atmosfer atau ke langit-langit kita. Oke, selanjutnya setelah dia naik ke atas mengalami penguapan, dia akan mengalami proses yang namanya kondensasi atau proses pengembunan, di mana proses ini akan merubah uap air tadi akan berubah menjadi awan yang berubah menjadi titik-titik air yang membentuk awan. Awannya itu masih berwarna putih. Tapi jika uap airnya semakin banyak, dia akan berubah menjadi menggelap. Awan itu tidak sanggup menampung airnya. Itu disebut proses apa? Yap, itu disebut proses presipitasi, di mana proses hujan itu karena dia tidak sanggup lagi membendung air itu, akan jatuh titik-titik air ke bumi, dan di situ prosesnya akan menghasilkan yang namanya apa? Hujan. Ketika hujannya turun ke bumi dan mengalami apa? Setelah itu ya, betul sekali, infiltrasi, di mana proses air itu menyerap ke dalam tanah melalui celah-celah atau pori-pori tanah. Oke, udah bisa dipahami kan? Mulai dari air menguap, evaporasi, masuk ke tahap kondensasi, terus ke presipitasi, turun hujan, mengalami penyerapan ke dalam tanah, dan akan terus berlangsung terus menerus. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, Gesia mau bertanya apa, sayang? Bu, jumlah air di bumi itu bertambah, berkurang, atau tetap ya, Bu? Yap, menarik sekali pertanyaannya. Bagaimana jumlah air di bumi, Bu? Tetap, bertambah, berkurang, atau bagaimana, kata Gesia? Siapa bisa jawab? Oke, kamu kenapa, sayang? Apa jawabannya? Menurut saya karena ada siklus air, Bu. Karena ada siklus air. Beri tepuk tangan ke temannya. Keren ya. Karena ada siklus air dan prosesnya itu terjadi terus menerus. Oleh karena itu air itu tidak habis, hanya tempatnya saja yang berubah. Coba, pertama dia ada di sungai, oke? Berada di uap-uap, berubah menjadi uap dan membentuk awan. Posisinya udah jadi awan. Terus ada yang dalam bentuk hujan. Setelah bentuk hujan dia masuk meresap ke bumi di dalam tanah yang tidak bisa kita lihat. Nah, jadi proses siklus air itu membuat air tidak pernah habis, tidak bertambah atau berkurang, tetapi tempatnya saja yang bisa berubah. Kan udah kita pakai air kan? Nah, air itu kan udah pergi kan, meresap ke tanah. Kan? Tapi nanti bisa jadi air itu akan kembali lagi ke rumah kita. Seperti itulah proses siklus air. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kamu. Apa, sayang? Apa pentingnya menjaga siklus air? Apa pentingnya? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Oke, Nova. Apa jawaban saya? Untuk menjaga air bersih supaya makhluk hidup untuk makhluk hidup menjadi lebih baik. Oke, beri tepuk tangan ke temannya. Keren ya. Coba ibu mau tanya, kalau air itu hilang dalam bentuknya yang menjadi kotor atau gimana, itu akan merusak proses kehidupan kita kan? Karena kita sangat membutuhkan air. Kita sangat membutuhkan air. Di mana air itu
sangat penting untuk menjaga ketersediaan air bersih dan membantu kita dalam proses menjalani kehidupan kita. Dan jangan lupa, air itu sangat dibutuhkan semua makhluk hidup. Mulai dari apa? Mulai dari kita mandi, mulai dari kita minum, bahkan tumbuhan bisa hidup untuk melakukan proses fotosintesis itu membutuhkan air. Oke, berarti perlu sekali ya air, dan kita harus bersama-sama menjaga proses siklus air itu biar berlangsung dengan baik. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, untuk itu kita akan melakukan post test. Tapi sebelum itu kita akan menyanyikan salah satu lagu yang membantu kita mengingat bagaimana proses siklus air itu. Oke, yuk fokus ya. Kita akan bernyanyi bersama-sama sambil bertepuk tangan. Dan ini bukan hanya sebatas dinyanyikan ya, harus kita hayati dan kita pahami. Sambil bertepuk tangan. Tahukah kawan-kawan, air dapat diperbarui, itu semua karena air ada siklusnya. Ayolah kita lihat seperti apa prosesnya. Siklus air bagaimana apanya. Sungai menguap disebut evaporasi, lalu membentuk awan disebut kondensasi. Air jatuh ke bumi disebut presipitasi, meresap ke bumi disebut infiltrasi. Itu satu katakan, air ada siklusnya. Ayo dan kita lihat seperti apa prosesnya. Siklus air yang ada apanya. Laut sungai menguap disebut evaporasi, lalu membentuk awan disebut kondensasi. Air jatuh ke bumi disebut presipitasi, meresap ke bumi disebut infiltrasi. Oke anak-anak ibu, keren, anak-anak ibu hebat, anak-anak ibu mantap kali. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, udah paham kan pembelajaran kita sampai hari ini? Udah paham kan bagaimana pengertian siklus air dengan keterkaitannya dengan ketersediaan air di bumi, terus bagaimana tahapan-tahapannya, dan tadi juga sudah presentasi. Jadi untuk itu ibu mau tahu udah sampai mana kemampuan anak-anak ibu. Kita udah belajar melalui video, kita udah belajar melalui eksperimen dengan air panas, kita udah belajar dengan media pembelajaran, kita udah belajar dengan presentasi kelompok-kelompok, kita juga udah belajar melalui lagu. Jadi kita akan melakukan evaluasi. Ibu akan tampilkan di layar pertanyaannya, kalian akan jawab dengan barcode yang udah ibu kasih sebelumnya. Coba mana barcode-nya? Coba semuanya tunjukkan. Oke, untuk itu tutup semua bukunya. Tutup semua bukunya. Yang ada yang terbuka di atas mejanya itu hanya kertas barcode-nya. Udah? Fokus ya. Ibu akan tampilkan soalnya dan kalian akan jawab sesuai yang kalian tahu. Sebentar ya.
Coba perhatikan nanti soalnya. Udah siap untuk diuji nih anak-anak ibu? Sudah? Sudah siap ya? Wow, keren ya. Udah siap untuk ditanya-tanya dengan menjawab soal yang ada di sini. Oke, soalnya tidak banyak. Soalnya tidak banyak ya. Jadi kalian jawab semuanya maksimal. Jangan ada yang tidak menjawab dengan baik. Lihat semuanya ke depan. Coba lihat semua ke depan dalam keadaan siap. Tegak-tegak sayang. Coba tegak ya. Oke, kita mulai. Kita akan mulai kuisnya. Soal yang pertama. Dibaca baik-baik. Jawab dulu dalam hatinya. Nanti waktu ibu minta diangkat kertasnya baru dijawab ya. Fokus dulu. Waktunya masih ada, manfaatkan waktunya. Oke, waktunya tinggal 10 detik lagi. Fokus ya, fokus. Oke, sekarang diangkat semua kertasnya. Ibu akan pindai jawaban kalian. Jangan ada lagi yang merubah jawaban ya. Jawab saja yang sudah kalian yakini. Oke. Oke, semua jawaban sudah terkunci. Jawaban kita kunci dan apakah jawaban yang benar? Jeng jeng jeng. Oke, di sini Ibu lihat ada 18 orang yang menjawab benar. Beri tepuk tangan untuk kita. Keren ya, 18 orang yang benar, tapi masih ada yang salah. Yang salah harus lebih belajar lagi ya, supaya jawaban dari pertanyaan ini bisa dijawab. Kita masuk ke soal selanjutnya. Kita masuk ke soal yang selanjutnya. Oke, perhatikan soalnya. Di situ pertanyaannya adalah bagaimana yang kalian ketahui mengenai presipitasi. Yang mana itu presipitasi? Apakah itu penguapan air yang terjadi di permukaan bumi? Atau yang proses pengembunan? Yang C atau proses terjadinya hujan? Atau yang D adalah proses penguapan? Bagaimana? Coba diangkat semua jawabannya. Pak ya. Oke, jawaban kita kunci. Sebentar ya.
Ibu lihat di sini hanya 8 orang anak ibu yang benar dan ada 12 orang yang salah. Oke, sebelum itu kita tepuk semangat terlebih dahulu biar lebih semangat ya. Oke, tepuk semangat. Sekali lagi. Coba sekali lagi tepuk semangatnya. Tepuk semangat. Baiklah, kita akan melanjutkan lagi menjawab soal evaluasi pada pembelajaran kita hari ini. Dan tampaknya anak-anak ibu sudah lebih semangat. Oke. Sekarang kita masuk ke soal selanjutnya. Coba perhatikan soalnya. Perhatikan gambarnya. Ini gambarnya ya. Coba perhatikan gambarnya. Coba. Waktunya tinggal 15 detik lagi. Oke, jawabannya kita pindai. Oke, jawaban kita kunci. Yeay, coba. Oke, ada yang benar, ada yang salah ya. Ibu harap kalian coba perhatikan bagaimana proses kondensasi itu ditunjukkan oleh nomor berapa. Jawaban yang benar adalah nomor 2. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Coba baca soalnya baik-baik. Coba dijawab aja yang kamu ketahui. Waktunya tinggal 10 detik lagi. Oke, sudah ready? Oke, kita angkat jawabannya ya. Ibu harap ini jawabannya harus benar. Harus benar. Kalau ada yang salah, awas ya. Awas ya. Oke, Ibu pindah jawabannya. Semua jawaban ada di atas. Jangan ada yang di bawah. Oke, jawaban kita kunci. Oke, udah selesai nomor 4 ya. Di sini bagaimana proses evaporasi. Oke, ini soal terakhir. Fokus. Soal terakhir. Mana? Ayo. Sudah? Oke, jawaban terakhir yang akan menentukan skor siapa yang paling tinggi. Oke, untuk itu angkat semua kertas barcode-nya. Kita akan pindai jawaban kalian. Siapakah pemenangnya pada kuis kita hari ini? Skor siapakah yang paling tinggi? Sabar ya. Masih ada 2 orang lagi. Oke.
Udah? Jawaban kita kunci. Oke. Coba perhatikan, siapa skornya yang paling tinggi? Bara dan Roma. Mana Bara? Oke, maju ke depan. Oke, maju ke depan. Berhubung kawannya mendapatkan skor tertinggi, yaitu berapa? 3.000 poin. Kita kasih bintang. Kita beri bintang untuk Roma dan untuk Bara. Oke, Ibu harap semuanya lebih semangat lagi ya. Di pertemuan kita berikutnya harus nilainya lebih baik lagi. Oke, terima kasih sayang. Silahkan duduk. Berikan tepuk tangan untuk teman-temannya. Oke, untuk itu Ibu mau tanya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, kamu silahkan. Kamu juga. Oke, nggak apa-apa. Maju ke depan. Coba. Pertama, bilang nama saya ini, saya akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Coba sampaikan. Kenalkan, nama saya Siti. Saya akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Siklus air adalah perputaran bergerak dengan terus-menerus. Perputaran air yang terus bergerak. Oke. Terus? Penguapan atau evaporasi. Mengembun atau kondensasi. Hujan atau presipitasi. Dan meresap atau infiltrasi. Oke, keren sekali. Beri tepuk tangan untuk teman-temannya. Untuk itu kita dengarkan lagi. Tunggu sayang. Oke, dari? Perkenalkan, nama saya Zahra Jasira. Oke, dari Zahra. Apa itu Zahra? Kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Kesimpulan pelajaran kita hari ini. Presipitasi adalah yang proses jatuhnya hujan. Oke. Kondensasi adalah yang proses penguapan. Coba berurut kita buat. Tahapan dari siklus air itu ada 4. Yang pertama adalah evaporasi. kondensasi, presipitasi. Oke, kita beri bintang untuk temannya yang berani maju ke depan. Kita kasih bintang yang pertama untuk kamu dan kamu. Oke, silakan duduk. Ibu mau tanya juga, merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Jika kali Ibu mau tanya ya, jawabannya ya kalau lobnya besar, lobnya kecil, itu tandanya tidak. Jadi Ibu mau tanya, apakah kalian paham pembelajaran kita hari ini? Oke, paham ya, lob besar. Apakah kalian senang hari ini belajar siklus air? Oke, keren sekali. Berarti Ibu harap pembelajaran kita hari ini tetap dipelajari ya. Dan jangan lupa, kita harus minggu depan kita akan belajar mengenai pengaruh siklus air dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dipahami dan dipelajari di bukunya ya. Biar minggu depan pembelajaran kita lebih berjalan dengan baik. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan terima kasih. Jangan lupa belajar dan sampai jumpa di minggu depan. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Lupi pimpin doanya sayang. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi khusri. Illa alladzina amanu wa
Oke, terima kasih Lupi. Baiklah. Baiklah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu mohon maaf buat segala kekurangan. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu.